Pernah tidak kalian bertanya-tanya, seberapa kecil bagian dari teknologi buatan manusia yang pernah ada? Seukuran beras, seukuran debu, selebar selai rambut kamu, atau seukuran sel darah merah, atau lebih kecil dari panjang gelombang cahaya? Oke, daripada terus mengandai-andai ukurannya, ayo kita mengunjungi dunia nano. Pada dunia dengan skala yang sangat amat kecil ini, kita mengukur menggunakan skala nanometer. Untuk bisa dapat membayangkan seberapa besar nanometer, selai rambut manusia saja berukuran 56.000 nanometer. 1 nanometer atau kira-kira sebesar molekul gula setara dengan 1/1 juta milimeter atau 1/1 miliar meter. Udah kebayang? Atau masih belum? Oke, kita ambil permisalan. Jika 1 nanometer diperbesar menjadi 1 mm, maka 1 mm akan sepanjang 1 km atau 7,5 kali lipat tinggi Monas. Jika 1 nanometer diperbesar lagi menjadi 1 meter, maka 1 meter akan sepanjang 100 km atau jarak dari Surabaya ke Kota Malang. Udah kebayangkan berapa kecilnya? Ternyata di dunia yang super kecil ini manusia sudah mengeksplorasi dan berhasil menciptakan teknologi seukuran 2 nanometer. Ya benar, baru-baru ini IBM, perusahaan produksi perangkat komputer, mengumumkan fabrikasi chip komputer seukuran 2 nanometer pertama di dunia. Kecil banget pastinya. Terus apa yang bisa dilakukan dengan chip komputer ini? Lalu memang apa sih untungnya mempelajari dunia nano, terutama memanfaatkannya sebagai teknologi? Emang ada pengaruhnya ya bagi kehidupan kita manusia? Oke, semua pertanyaan tadi akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut, ayo kita mengenal nanoteknologi dahulu. Nanoteknologi adalah ilmu atau teknologi yang mempelajari objek berukuran sangat kecil, kemudian dimanipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru dengan karakter khusus yang diinginkan. Meskipun istilah nanoteknologi baru muncul dan digunakan sejak tahun 80-an, dan ide dasar penerapan nanoteknologi pertama kali diusulkan di tahun 50-an, kita umat manusia terbilang baru mulai mengeksplorasi manfaat dan penggunaan nanoteknologi ini. Meskipun kesan nanoteknologi ini sangat futuristik, tapi ternyata penerapan nanoteknologi sudah ada di sekitar kita sejak berabad-abad dulu, bahkan jadi hal yang lumrah untuk saat ini. Perlu diperhatikan juga pada bahasa nanoteknologi bukan berarti yang membahas kebanyakan ke hal-hal yang berbau papan sirkuit atau konduktor. Tapi definisinya jauh lebih luas daripada itu. Nanoteknologi aslinya ialah penerapan material berukuran nano yang pada pengetahuan ilmiah bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Contohnya ketika kamu menggunakan tabir surya, lalu berjemur di bawah terik matahari, nanopartikel di tabir surya yang kamu gunakan akan memantulkan sinar UV berbahaya. Pada kacamata hitam, nanopartikel juga berperan membentuk lapisan anti gores. Dari mikrofon hingga isolator aerogel, raket tenis hingga monitor LCD hingga perawatan kanker, nanoteknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, lebih lama dari yang kamu kira. Faktanya, pedang baja legendaris yang diproduksi di Damaskus pada sekitar abad ke-12 telah memanfaatkan nanoteknologi. Pemanasan dan pendinginan baja yang secara berulang kali pada proses penempaan menyebabkan kotoran dalam logam terpisah, menghasilkan tabung nanokarbon, yang saat ini merupakan salah satu balok bangunan fundamental nanoteknologi. Tabung nanokarbon adalah tabung kecil yang terbuat dari lembaran karbon yang digulungkan beberapa nanometer dengan struktur
heksagonal seperti sarang lebah. Mereka dapat dibuat dengan banyak cara. Dari cara kimiawi seperti memicu reaksi dalam grafit menggunakan gas, meledakkannya dengan laser atau plasma, atau menyetrumkannya dengan aliran listrik. Memang kedengarannya rumit, tapi masih jauh lebih mudah ketimbang kamu menggulungkan karbon ukuran nano secara manual, seperti membuat sushi. Dalam dunia nano, hukum fisika yang berlaku secara umum tidak lagi sama dengan yang kita rasakan sehari-hari. Dunia nano mengikuti aturan fisika kuantum. Dengan mengecilnya ukuran sebuah material menjadi berskala nanometer, sifat dan karakteristiknya pun berubah. Misal, karbon dalam wujud grafit yang sering kita temukan pada pensil memiliki karakteristik yang tidak keras dan mudah sekali patah. Namun saat karbon dibuat menjadi nanomaterial seperti tabung nanokarbon, dengan cara-cara yang disebutkan tadi, sifat mekanisnya pun berubah menjadi 100 kali lebih kuat ketimbang baja, tapi 6 kali lebih ringan dan memiliki elastisitas yang tinggi. Dan apabila jika kita mencoba menggulungkan tabung nanokarbon ini dengan cara yang sedikit berbeda, tabung nano ini dapat memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik. Yang berarti jika digabungkan dengan kawat nano, kita dapat menciptakan chip komputer kecil. Chip komputer kecil ini dapat dikembangkan menjadi komputer kecil, yang artinya dengan chip komputer ukuran kecil ini, kita bisa memprogram robot-robot yang sangat kecil. Bayangin berapa banyak manfaat positif yang bisa dilakukan dengan robot-robot ukuran nano ini. Sebenarnya angka 2 nanometer pada chip prosesor menunjukkan ukuran satu buah transistor yang terdapat di dalam chip prosesor tersebut. Jadi kebayang seberapa kecil transistor yang ada pada chip prosesor tadi. Dan tak heran juga jika pada chip prosesor modern bisa muat miliaran jumlah transistor. Umumnya semakin kecil ukuran transistor, semakin sedikit juga penggunaan daya listrik. Hal ini karena transistor yang kecil memiliki jarak yang relatif dekat dan perpindahan energi tidak terlalu banyak memakan daya listrik. Ukuran transistor yang mengecil tentunya membuat ukuran chip mengecil pula, yang berarti pemakaian menggunakan chip ini bisa lebih fleksibel dan praktis. Ini juga berdampak pada desain dari perangkat yang digunakan. Chip ini bisa diterapkan pada gadget seukuran kecil sekalipun. Chip prosesor dari IBM ini diproyeksikan untuk mencapai kinerja 45% lebih tinggi atau penggunaan energi 75% lebih rendah daripada chip Note 7 nanometer tercanggih saat ini. Tapi apakah 2 nanometer ini merupakan batas dari teknologi mutakhir saat ini? Jawabannya ya dan tidak. Bahan dasar pembuatan material utama untuk chip prosesor pada perangkat keras modern adalah silikon. Silikon memang sudah menjadi bahan material yang sangat banyak digunakan karena bahannya mudah diperoleh. Tapi untuk kedepannya material silikon masih kurang mampu untuk menjadi material yang mumpuni untuk menjadi bahan utama teknologi jika dibuat lebih kecil lagi. Alasan utamanya ialah karena ukuran atom silikon sebesar 0,2 nanometer. Berarti pada fabrikasi chip prosesor berukuran 2 nanometer saja, setidaknya satu transistor dalam chip prosesor itu membutuhkan 10 atom. Semakin kecil fabrikasi, maka semakin kecil pula atom yang dibutuhkan. Transistor diperlukan untuk menghantar elektron bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Maka semakin kecil ukuran atom dari transistor tersebut, ini malah menghambat dan bahkan menghentikan fungsi transistor itu sendiri. Tapi jika manusia bersikeras untuk menciptakan ukuran transistor lebih kecil lagi, tentu bisa. Caranya gampang, tapi sulit. Ya, kita hanya perlu mengganti bahan utama pembuatannya.
dari silikon menjadi bahan yang memiliki ukuran atom yang lebih kecil. Tentu perlu dilakukan riset yang mendalam dan juga biaya yang tidak sedikit. Ada salah satu kandidat yang bisa digunakan. TSMC, salah satu pabrik penghasil semikonduktor terbesar, menemukan salah satu material yang dapat digunakan untuk menggantikan silikon, yaitu adalah bismuth. Namun sayangnya material ini masih menjadi abu-abu. Berbeda dengan silikon yang gampang untuk diperoleh, bismuth di alam jauh lebih langka sehingga sulit untuk memproduksinya secara massal. Jadi peneliti sampai saat ini masih mencari material lain yang lebih cocok untuk menjadi kandidat utama. Ketika kita berhasil mengembangkan dan mencapai puncak kejayaan nanoteknologi, lalu apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan dengan teknologi ini? Tentunya banyak. Kita bisa membuat nanobot, robot ukuran sel darah yang bisa disuntikkan ke dalam aliran darah pasien untuk melawan infeksi bakteri maupun virus, atau bahkan dapat diprogram untuk memperbaiki kerusakan pada organ sensitif, seperti jaringan otak atau jantung. Atau membuat nanofabrikator, perangkat seperti printer 3 dimensi yang dibangun berdasarkan atom demi atom untuk menciptakan segala jenis material, mulai dari bongkahan batu bara hingga semangkok Indomie hangat lengkap dengan topping-toppingnya, persis seperti dibungkus. Nanofabrikator ini tentu bisa menjadi solusi lain di balik permasalahan kekurangannya sumber daya alam yang langka di alamnya. Bahkan pada saat ini ada proyek besar jubah tembus pandang dan elevator ruang angkasa yang keduanya merupakan proyek nyata yang memanfaatkan nanoteknologi dan sedang dikerjakan selagi video ini diputar saat ini. Keren banget ya, banyak sekali hal-hal menarik dan positif apabila ketika suatu saat teknologi ini mencapai era puncaknya. Teknologi yang dapat memicu perkembangan hidup manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Membantu orang-orang menghadapi penyakit keras seperti kanker atau jantung, bahkan bisa mengurangi tingkat kelaparan dan kekeringan di dunia. Dari banyaknya manfaat nanoteknologi itu sendiri, tapi apakah kehadiran teknologi ini mempunyai dampak buruk? Apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi? Tentu tidak selamanya yang ada di dunia ini sempurna, selalu ada sisi negatif yang dapat terjadi. Nanoteknologi hadir dan menjadi pusat perhatian dari berbagai bidang. Nanopartikel diklarifikasikan sebagai UFP, partikel ultra halus. Artinya partikel ini paling berbahaya karena ukurannya yang kecil, yang kemungkinan mereka untuk dihirup ke paru-paru dan masuk ke aliran darah. Ukuran dan perilakunya yang kecil dan berskala nano membuat UFP sulit untuk dipantau menggunakan teknologi pemantauan kualitas udara saat ini. Dampak kesehatan penuh dari UFP masih diselidiki untuk membedakan bahaya spesifik UFP berbeda dengan jenis polusi udara lainnya. Namun sebagian besar tidak dapat disangkal bahwa UFP menyebabkan stres oksidatif pada jaringan di seluruh tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan sistemik, menembus jauh ke dalam jaringan paru-paru, aliran darah, otak, dan hampir semua organ lainnya. Bukan hanya sifat dari nanopartikelnya yang super kecil saja yang berdampak negatif, penerapan teknologinya juga memiliki kontra sendiri. Pada konsekuensi keamanan, ada sebuah ide tentang perangkat pengawasan ukuran nano yang berkeliaran di sekitar masyarakat, mematai segala pergerakan dan apa yang kamu lakukan selama 24 jam non-stop di balik dunia nano. Menyeramkan,
tapi hal ini tentunya melanggar HAM dan privasi kamu. Perlu adanya batasan dan hak kamu sebagai individu merdeka untuk memperjuangkannya. Dan dari hal-hal tadi, ada masalah moral quandaries. Jika nanofabrikator memberikan kemampuan untuk menciptakan segala jenis benda apapun, apa yang terjadi jika ada oknum yang menyalahgunakan teknologi ini untuk menciptakan senjata mematikan? Bagaimana jika teknologi seperti ini dapat mempengaruhi industri manufaktur dan berdampak pada ekonomi global? Kemiskinan karena hilangnya fungsi industri dan hilangnya lapangan pekerjaan membuat perekonomian global melemah. Semua ini adalah pertanyaan masuk akal yang saat ini belum dapat terjawab. In today's economy, there are lots of participants in trade. In fact, over 80% of manufacturers in the U.S. are organized as pass-through or sole proprietorship entities. In 2015, there were over 250,000 U.S. manufacturing firms, and just over 3,800 of them had more than 500 employees. This means that less than 2% of the manufacturing firms employed more than 500 people. Of the remaining 98% of the firms, nearly 3/4 of them employed fewer than 20 people. The third reason that manufacturing is important to the economy is that it drives innovation. These innovations can be production efficiencies, which can help the economy grow, or they can be scientific or technological breakthroughs, which help us live better lives. Kesimpulannya, sebagai manusia modern, mau tidak mau manusia harus bisa beradaptasi dan terus berkembang, menyesuaikan dengan hal-hal yang baru. Selagi kita masih memiliki banyak waktu sebelum menjadi masalah yang mendesak, seharusnya kita sudah harus mempersiapkan dengan sangat matang strategi untuk dapat menghadapi pesatnya teknologi ini, dimulai dari hari ini. Karena apabila suatu saat bertahun-tahun ke depannya teknologi ini mencapai potensi penuhnya, tidak dipungkiri akan ada kemungkinan-kemungkinan yang beresiko besar apabila kita tidak siap. Dan dengan persiapan yang matang sejak lebih awal, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk ini. Sedia payung sebelum hujan peribahasanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton UFOTube kali ini sampai menit ini. Semoga video ini bisa bermanfaat positif bagi kalian. Kami sangat mengapresiasi apabila kalian menekan tombol subscribe dan like jika pembahasan kali ini menarik menurut kalian. Sampai jumpa di UFOTube selanjutnya.